Nah, Mas Suri bisa dengarnya? Bisa, Pak. Jelas? Cukup jelas suaranya? Jelas, Pak. Coba sih ini on-cam semua. Nanti mungkin tidur saya kan nggak tahu nih ya. Mas Brian di mana posisi? Ada di kos, Pak. Malang ya. Ya, di Malang. Mbak Karina di mana? Di Malang, Pak. Di Malang. Mbak Ana di mana? Ana Di Karina. Malang, Pak. Di Malang, Pak. Di Malang. Natalia? Ada di Malang, Pak. Di Malang. Helmina? Mbak Helmina di mana? Mbak Helmina? Lu bisa dengar suaranya? Tuh, cuma mendengarkan apa nggak bisa dengar ya? Mbak Helmina bisa dengar? Mas Vincent di mana? Di Malang, Pak. Di Malang. Kelvin? Di Malang, Pak. Di Malang. Oh, Malang semua ini ya. Ferdian di mana? Hah? Di Malang, Pak. Di Malang. Arif Hermawan? Di Malang, Pak. Malang, oke. Malang semua ya. Irensius, mana Irensius? Di Malang, Pak. Malang ya, oke. Kita lanjutkan mengenai rapid ya. Cep belum sempat untuk bikin apa kisi-kisinya, tapi hari ini kita mau belajar mengenai rapid, khususnya bagaimana rapid itu bisa membantu kita untuk menggambar-gambar portal struktur gitu ya. Karena kalian orang sipil kan biasa kalau denah, pintu, kosen gitu kan, wah nggak begitu menarik gitu. Nah, bagaimana rapid itu bisa membantu kita dalam menggambar ya, dalam menggambar bangunan-bangunan dengan struktur tinggi ya, dengan struktur tinggi ya. Jadi 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai gitu ya. Nah, kita coba ya, kita mau belajar itu. Maka saya share dulu rapidnya ya. Ini dulu rapidnya di mana nih? Ya, ini loadingnya cukup berat karena filenya sudah cukup banyak ya. Nanti kita bagi-bagi. Nah, saya share dulu ya. Nah, sudah kelihatan rapidnya? Halo, sudah? Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Ya. Baik, kita buat file yang baru ya. Kita membuat file yang baru. Ya, kita pakai architectural template ya. Oke.
Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya, kemudian kalian yang penting adalah ini ada apa? Menu bar. Kemudian masing-masing menu bar itu ada ikonnya itu ya. Seperti kemarin. Kemudian kita tampilkan ada project browser sama properties, ini yang penting ya. Project browser sama properties. Nah, kita mau buat sebuah struktur bangunan misalnya ya. Kita mau bikin gedung misalnya aja 6 lantai ya. 6 lantai, kemudian tinggi antar lantainya 4 meter. Kemudian bentangannya di situ mungkin bisa 6, 4, 6 gitu ya. Kemudian ke belakangnya bisa 4 meter atau berapa? 4 meter, 3 meter, 4 meter gitu ya. Nah, pertama kita buka gridnya, arsitektur, kemudian kita bikin grid. Ya, grid. Ya, gridnya sini ya. Ya. Nah, ini gridnya. Nah, ini akan muncul otomatis nomor 1 ya, as. Jadi grid itu sebenarnya as ya. Nah, kalau di sini mau ditampilkan nomor 1, diklik juga di sini. Nah, jadi ini 1. Nah, kemudian kalian perhatikan bahwa satuan yang kita pakai di sini adalah satuannya mili ya. Nah, kita tetap konsisten di situ, makanya ini kemudian kita copy ya, diklik di sini. Kemudian copy ya, copy ini simbolnya di AutoCAD kan ada ini ya. Nah, kalau kopinya banyak jangan lupa dicentang multiple ya. Kemudian ini kita geser, misalnya 6 meter ya kita isi 6.000 ya, 6.000, mungkin 6.000 lagi ya. Kemudian ada mungkin 8.000, kemudian 6.000 lagi, dan ini 6.000 lagi. Nah, kita lihat ini otomatis akan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini asnya ya, ini asnya. Ini 6 meter, 6 meter, 8 meter, 6 meter, 6 meter. Ya. Kemudian dari as ini kita akan bergeser, ini as yang vertikal, kita akan buat as yang horizontal. Ya. Jadi ini grid, ya, gridnya, kemudian diklik di sini. Nah, ini juga muncul 1 ya, ini ya, yang ke-7 ini lanjutannya dari 6, ya. Ya, ini kalau kita gentang di sini juga sama ya. Nah, ini bisa kita rubah. Misalnya kita pakai A gitu ya, hurufnya ya. Nah, di sini juga A gitu ya, sama. Ya. Nah, kemudian dari sini kita copy ya. Kita copy, klik. Copy ya. Klik berapa misalnya 5 meter ya, 5 meter, kemudian ada 5 meter lagi, kemudian 5 meter lagi nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan ini otomatis dia sudah ada angkanya ABCD ya. Kalau misalnya kita mau merubah, nanti bisa ya, mau bisa dilakukan. Jadi, nah ini kemudian kita kasih jaraknya, ya. Jadi ini jarak pakai annotate ya, pakai annotate line ini ya. Klik. Jadi ini klik, 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 klik. Klik. Nah, ini kelihatan ya, 6 meter, 6 meter, 8 meter, 6 meter, 6 meter. Kalau mau berapa jarak dari sini ke sini, ya langsung diklik aja di sini. Klik, langsung.
Ya. Nah, ini adalah 32 meter. Ya. Kemudian yang di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah, ini jaraknya ya. Ya, ini 5 meter, 5 meter. Oh, ini saya lupa ini. Nah, ini ditambahkan aja. Nah, ini 5 meter, 5 meter, 5 meter. Kemudian dari sini ya. Annotate ya, annotate. Dari sini klik sini. Nah, 15 meter. Nah, ini kita punya grid sekarang ini ya. Ya, punya grid. Nah, kemudian ini kita posisinya ada di level 1 ini. Posisinya di level 1. Padahal kita mau buat bangunan itu adalah 5 lantai ya. 5 lantai. Nah, makanya ini kita klik di sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini kita geser asnya, yang ini kita geser ke sana. Nah, yang ini kita geser ke sana. Nah, kemudian kita copy di sini. Ini level 2 kan ya. Nanti kita sampai level 5. Ini di copy aja. Kalau ini jaraknya 4 meter ya 4 meter. Jadi ini copy 4 meter. Ya. Nah, sampai level 5. Nah, ini adalah level 1, 2, 3, 4, 5. Apa bedanya yang ini biru, yang ini hitam? Nah, berarti yang hitam itu belum terdefinisikan. Nanti kita definisikan ya. Nah, ini asnya sana. Nah, ini kalau mau asnya di bawah ini juga ada. Kalian tinggal nambahkan aja ya. Hanya ini 1, 2, 3. Ya, tinggal diklik aja ini. 4, 6. Nah, ya. Nah, mungkin ini level ini kita ganti dengan lantai, tidak masalah ya. Jadi ini misalnya lantai dasar atau lantai 1 lah ya, 01 apa. Nah, ini level 2 ya. Lantai 02. Nah, ini diganti level lantai 03, di lantai 04. Ini double klik ya, jadi ini double, ini lantai, ini atap misalnya, ini atapnya datar ya. Nah, atap 5 itu apa, datar. Nah, kemudian kita setting di sini, mungkin ada pondasi ya, misalnya ini di copy misalnya kedalaman 2000 ya. Nah, ini lantai 5, ini diganti, ini posisi pondasi ya. Nah, itu adalah posisi pondasi. Ya. Nah, setelah itu supaya ini muncul ya, ini muncul itu di sini di view ya, view. Kemudian ada plan view, kemudian ada structural plan. Nah, ini di sini nih. Kalau ini belum muncul semua, tinggal di blok. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tidak apa-apa ya. Kemudian nanti di view lagi untuk
floor plan. Floor plan juga sama ya. Nah, jadi ini lantai 1 gini ya. Nah, sekarang ini kan tampaknya ini ada tampak selatan. Sekarang kalau tampak utara bagaimana? Nah, ini udah pas ya. Tinggal nambah aja. Kemudian tampak barat bagaimana? Nah, ini diklik di sini. Nah, ini ternyata ini belum nyambung. Jadi ini harus kita tarik ke atas. Nah, yang ini juga kita tarik ke bawah. Nah, ini tampak barat. Bagaimana dengan tampak timur ya? Nah, ini sudah menyesuaikan. Nah, sekarang kita lihat di sini lantai 1-nya ini ya. Pondasinya berarti juga sudah mulai ya. Nah, sekarang kita mulai dari lantai 1. Nah, lantai 1 kita mulai dari apa? Kita mulai dari membuat kolom ya. Kolom misalnya saja kita membuat kolom ukuran 50-50. Jadi ini struktur ya. Ini kolom ya. Ini kolom struktur ya, ini masih defaultnya adalah baja, kita ganti dengan tone. Jadi ini diklik di sini ya. Diklik di sini, klik di sini, kemudian load. Nah, kemudian masuk ke library. Kita masuk ke US metric, kemudian dicari structural column. Nah, kemudian kita cari konkret. Nah, konkret kotak itu gini. Konkret kotak itu rectangular itu ya. Nah, ini ukurannya berapa? Nah, ya. Nah, ukurannya berapa nih? Di sini ada 6 meter, di sini ada 5 meter. Berarti misalnya aja kita buat kolomnya 50-50 ya. Duplicate K 50.50. Nah, ini kita ganti dengan 500 angkanya. 500 P. Ya. Nah, ini kita pasang di sini. Nah, ini ada kenapa bunyi tadi? Ini karena di sini depth ya. Jadi kita pilih yang head. Head masuknya di lantai 2, klik di sini. Nah, ini adalah gambar kolomnya ini ya. Ya. Ini kalau ditampakkan di 3D seperti ini. Nah, ini ya, ini yang bawah tadi yang enggak ada ya. Kolomnya ini. Nah, sekarang ini bisa satu-satu, bisa juga kalian semua begini. Jadi ini dari structural kolom, pilih itu, kemudian add grid. Di kotak di sini dari kiri ke atas kanan. Nah, kita punya kolom ini. Ya, gambarnya ini. Nah, kok belum? Keliru. Mana? Ya lupa tadi belum di grid. Structural kolom di situ add grid ya. Oke. Nah, ini harus di finish. Nah, dipilih finish. Nah, kalau sudah dipilih finish, maka akan kelihatan tampak 3 dimensi. Mana 3 dimensinya? Nah, ini kolomnya. Ya. Nah, kemudian sekarang tugas kita buat balok. Buat balok di lantai 1 itu berarti di atasnya ini ya. Di atasnya ini berarti kita masuk. Ini kan di atasnya sini. Ini dari lantai 1, ini lantai 2. Ya.
Berarti ini kita masuk ke lantai 2. Lantai 2 bisa masuk ke project browser di sini, masuk ke lantai 2. Nah, kemudian kita pasang balok. Baloknya berapa? Nah, misalnya ini kan bentang 6 meter, ini 5 meter. 6 meter sama 5 meter kita samakan 30-50 misalnya. Ya, struktur BIM. Nah, ini BIM ya, pilih BIM. Kemudian dilihat di propertiesnya di sini, ini kan defaultnya baja. Kalian ganti load, dicari yang structural untuk frame. Ya, framing ini pilih konkret rectangular, open. Nah, kemudian kita kasih nama ya, B 30.50. Jadi ini oke. Yang di sini 300, anunya 500. Nah, kalau kalian mau langsung juga sama ya, di grid di sini, masukkan ke sini. Nah, ini gridnya. Gambarnya seperti apa? Oh, tadi lupa lagi. Lupa nggak di finish ya. Structural, pilih BIM, ya. Pilih BIM, kemudian lantai 2, mana lantai 2? Ya. Pilih BIM, kemudian di grid ya. Klik finish. Ya, tadi lupa nggak finish. Ya, sudah. Ini ada yang mau masuk ya. Nah, tampaknya seperti apa? Tampaknya seperti ini. Nah, ini gambarnya. Pak, itu bentangnya 8 meter kok 30-50, enggak apa-apa, kita ganti, boleh. Jadi ini kita ganti. Yang mana ini? Lantai 2, kita lihat lantai 2. Ini kan ukurannya 30-50 ya. Ya, ini nanti kita ganti bisa ya. Nah, ini bisa kita ganti. Ini kan 30-50. Nah, ini kalau kita mau ganti, kita buat library baru. Dari struktur, BIM, ini kan B30-50, edit. Nah, duplicate B30, misalnya 60. Ya. Oh, misalnya saja 40 ya, biar beda ya. 10, 60. Jadi di sini 400, ininya 600. Oke. Nah, kan? Nah, yang ini, yang mana ini? Ini kita ganti ya. Ini kita ganti. Mana ini? Bisa dari 3D-nya ini ya. Ini diganti, ditekan tombol kontrol ya, supaya dipilih semua. Nah, ini kita ganti dengan ukuran 30-60, 40-60. Nah, jadi kita bisa ganti salah satu. Kita lihat denahnya. Nah, ini sudah kelihatan lebih besar ya. Nah, ini kita baru lantai 1. Bagaimana yang selanjutnya? Nah, selanjutnya kalau kalian sudah punya ini, kalau tipikal itu bisa kalian copy. Caranya gimana? Jadi ini dilihat di lantai 1. Ya. Dilihat di lantai 1 ini ya. Dilihat di lantai 1.
ini apa kolomnya, atau bisa juga lewat lantai 2 ya, lihat lantai 2, lantai 2 structural, lantai 2. Bentar ya, ini ada telepon ya. Halo. Halo. Ya. Kurang ya. Nah, itu terus iso ya aku, sekarang coba sih tuh nih. Coba sih siapa itu? Si apa kenalannya Mas Ali? Coba kontakan guys. Aku nggak enak. Mbak Mas Ali kontakan aku itu tolong urusno siji iki ngono. Sing belum jelas ya. Kontakan itu tolong urusno siji apa ini ya apa carane wis ngono lho. Ya. Ya wis, kasih ya. Yo. Nah, yang di sini, ini kalian klik di sini, ini sudah kepilih balok sama kolom. Jadi kalau kita lihat di 3D ini, ya ini dia sudah kepilih, ya. Nah, kalau sudah kepilih di sini, ini tinggal di copy. Caranya gimana? Begini. Copy di sini, ya, paste, masuk ke level berapa? Ya, yang belum. Tadi itu level lantai 2 kan, masuk ke lantai 3, kemudian 4, kemudian atap. Nah, masuk ke sini kan, oke, klik. Nah, udah jadi tuh kamu. Nah, ini strukturnya, ya. Ini strukturnya kalian tuh, ya. Tinggal diputer-puter. Bagaimana kalau tampaknya di sini? Ini lantai 1, ya. Lantai 2, lantai 3, lantai 4. Terus atap ini, ya. Ini atapnya, ya. Nah, terus Pak, kok lantai 1 nggak ada baloknya? Nah, ini posisi di sini ini adalah untuk slope. Ya. Yang di sini biasanya digunakan untuk slope. Tadi ada yang mau masuk ya. Digunakan untuk slope. Nah, gimana caranya untuk slope-nya? Slope-nya dikasih. Ya. Slope-nya dikasih. Misalnya saja ini struktur. Nah. Ya, kasih slope, kita buat dimensi untuk slope. Beam, slope itu termasuk beam ya. Beam, kemudian masuk ke properties. Nah, ini tinggal diganti aja. Jadi duplicate S, ya, S misalnya saja 20.30. Nah, atau 2040 lah ya. Nah, ini 2040. Kalau ini 2040, ini B-nya itu 200, A-nya adalah 400. Nah, kita masukkan di sini lagi tadi. Ya, ini bisa secara keseluruhan. Klik di sini, dari kiri ke kanan, atas, masuk ke sini. Nah, jangan lupa finish. Tadi kan kita lupa terus untuk finish ini. Nah, kita lihat 3D-nya. Nah, ini 3D-nya. Pak, pondasinya kemana? Ya, pondasinya dibuat sekarang. Ya. Nah, pondasinya di lantai 1 ini ya. Nah, ini kita pilih sekarang.
kita pilih di lantai 1 ini, kita pilih kolomnya. Jadi kalau ini kita klik di sini, ini ada yang terpilih adalah balok sama kolom. Ya, ini kita pilih di filter. Filter kita pilih kolomnya, struktur kolom oke ya. Nah ini base levelnya dari lantai 1, ini kita masukkan ke dari pondasi. Nah, dari pondasi di apply, klik. Nah, karena kolom lantai 1 itu harus masuk ke pondasi. 3D-nya bagaimana? Nah, ini 3D-nya. Sekarang kita buat pondasinya, masuk ke project browser di pondasi. Nah, ini pondasinya dan sudah kelihatan. Pondasi banyak macam-macam ya. Ada pondasi footplat, pondasi tiang panjang, ada pondasi struts, ya. Nah, kita yang gampang dulu, misalnya kita buat pondasi footplat. Oke, bentar ya, ada telepon lagi. Halo. Ya. Ya kuwi kan Bonila itu kan ono kaya kelompoknya LPK itu. Bonila itu kan yang arupa ujian sing gak tahu aku di Malang. Rencananya tanggal 10, bolak-balik tak tanyakan, Pak ini masih nunggu iya, nunggu pesertanya masih nunggu peserta Pak, bolak-balik yang tak takoni. Nah misalnya gini, misalnya Mbak Fitri itu saya ngurus ke aja jaluk ke surat perpanjangan, apa surat lagi ngurus, iso enggak lho. Kan ngono. Nek iso enggak apa-apa. Nanti kan aku lewat Mbak Fitri. Madya. Nek iso utama ya malahane enggak apa-apa. Bangunan gedung. Ya. Sing entek kan kuwi. Ya. Ya, masih. Halo. Apa? Iya, jam 5. Iya. Malah kita ada di rumah. Sudah di rumah. Tuh, sorry. Ya. Halo? Iya, Pak. Nah, sorry ya. Nah, Iya Pak. sekarang kita masuk pondasi. Pondasi macam-macam ya. Ada pondasi footplat, pondasi tiang panjang, pondasi struts, pondasi apa lagi? Pondasi batu kali, pondasi menerus ya. Nah, yang paling gampang sekarang kalau gambar apa? Pondasi footplat itu paling gampang. Nanti kita belajar juga, Pak, kalau tiang panjang gimana? Ya nggak apa-apa, kita belajar itu. Ya, sementara kita gambar untuk pondasi footplat, ya. Nah, kita masuk ke struktur, kemudian di sini ada isolated-nya. Isolated itu untuk pondasinya, ya. Masuk ke sini, structural foundation, ya. Nah, kita masuk di sini, klik, keliru dulu. Struktur isolated. No structural foundation family is loaded. Nah, terus ya kita load aja. Kita cari di US Metric, kemudian pilih foundation. Nah, kemudian kita cari footing ini. Nah, ini ada pile cap dan sebagainya, ada struts macam-macam. Nah, kita pilih yang rectangular itu.
Rectangular kan kotak ya. Open. Nah, kemudian open ya. Kemudian di sini, nah ini kita lihat propertiesnya ini. Ya, ini ukurannya ini. Ya, kita duplicate, edit, duplicate ya. Misalnya P1. P1 itu foundation thickness. Nah, misalnya kita buat aja 400. Apa 400 ya. Width-nya berapa? Ya, kita misalnya buatnya 1800. Kotak aja sama. Kotak sama ya. 1800 kali 1800 berarti 1,8 meter. Kali 1,8 meter. Semua sama aja dulu ya. Oke. Nah, setelah itu kalian klik di sini nih. Nah, ya jadi. Kalau mau Pak, kalau semua gimana? Ya. Kalau nggak gambar satu-satu gimana? Ya, semua aja di sini ya. Add grid, klik di sini. Nah, jangan lupa di centang finish. Nah, gimana gambarnya? Kita lihat di 3D-nya. Nah, gambarnya. Nah, ini kita lihat dari sini project browser ya, lantai 1. Oh, belum disimpan. Kita latihan ya. Tanggal berapa ini? 2022 bulan 10 tanggal 03. Nah, oke, save. Nah, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, fondasi, atap. Nah, ini ya. Tuh, Pak, anunya kok hilang? Apanya? Angkanya. Oh, ini angkanya itu sebenarnya di sini loh. Tuh, ini boleh kalian copy. Ini tinggal di copy aja ya. Ini di copy ya. Ini di copy sini. Ini di copy, masuk ke selected level yang struktural aja ya. Masuk ke sini sampai sini. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini strukturalnya. Nah, sudah ada ukurannya kan? Tinggal di copy aja. Nah, pondasinya juga ada. Nah, yang angka di sini juga bisa ya. Yang di sini lantai 1 tadi ya. Nah, sini masuk ke sini. Ini di copy. Ya, di copy sini masuk ke selected level, selected view, masuk ke structural ini. Nah, karena kita gambar struktur ya. Nah, nih udah masuk kan? Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana? Ini apa? Misalnya, ini kan baru fondasi, balok, ya. Fondasi, balok, kolom. Nah, Pak, lantainya bagaimana? Plat lantainya. Ya, kita gambar aja plat lantainya. Mulai dari sini kan ya. Plat lantai itu biasanya di lantai. Nah, kalau lantai bawah itu bisa rabat, sini bisa rabat, yang di sini harus cor-coran, ini lantai 1 ya. Masuk ke sini. Nah, kalian bikin plat. Masuk ke sini struktur. Di sini ada floor structural. Nah, masuk ke sini ya. Kemudian lihat propertiesnya. Nah, ini kan ketebalan kalau 40 cm. Kita buat ya. Duplicate, plat P dengan 15 cm misalnya ya. Oke. Ini harus dirubah ini, diedit, jadikan 150. Nah, sementara nggak ada keramik, nanti kalau ada keramik dirubah di sini ya.
Nah, kita 150, oke. Masuk ke sini. Klik. Nah, kalau sudah di finish. Nah, ini itu ya, ini platnya ya. Ini platnya nih. Nah, kalau mau keseluruhan lantai, ya kita copy saja, masuk ke lantai 2 ya. Ini lantai 2 ini ya. Modify, kemudian masuk ke filter, mana filternya ya. Kita masuk ke sini, modify filter, pilih yang plat saja, enggak usah ya. Ini ya, ini di copy, oke, kemudian di copy di sini, masuk ke paste, selected view, masuk itu tadi kan di lantai 2, masuk sekarang lantai 3, 4 sama atap. Nah, dipilih di situ ya. Lantai 2-nya kan sudah ada. Lantai 1 biasanya beda ya. Sekalian urukan. Nah, kita lihat. Nah, ini gambarnya sudah. Nah, ini. Kalau mau tampilan yang beda, realistis, nah seperti ini ya. Ini baru mau masuk itu gimana ini? Nah, jadi kalian bisa menggambar dengan sangat cepat ya. Portal-portal tadi mulai dari pondasi, balok, kolom, plat lantai ya. Misalnya lupa, ini kok masuk platnya kok semua, kulit semua, tangganya di mana Pak? Oh, kalau kalian mau buat lubang tangga ya di sini, ya dibuatkan saja. Dari sini lantai 2 ya. Ini ya. Ini dipilih. Dari sini filter dipilih floor-nya ya. Nah, kemudian diedit. Edit boundary, mungkin kalian mau buat tangga ya. Buat aja kotak di sini, lantai berapa ini ya? Lupa tadi ya. Nah, misalnya di sini. Oke. Finish. Ini tadi di lantai 2. Oh ya. Nah, ini lantai 2 ada kelihatan lubang ya. Nah, ini lubang ya. Nah, ini. Kayaknya nanti buat lubang untuk tangga. Apakah cuma satu? Ya bisa, nanti keseluruhan juga bisa. Tinggal di copy aja kalian ya. Nah, kira-kira itu ya. Nanti kita lanjutkan bagaimana pembersihannya ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kira-kira itu ya. Jadi portalnya itu, Pak, kalau ini kan anuannya aja 3 dimensi. Bagaimana 2 dimensinya? Nah, ini kan ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, atap ya. Kemudian kalau mau lihat tampaknya ya, tampaknya di sini. Tampak bisa dari browser itu ya. Tampak berarti tampak timur. Nah, ini portalnya. Tampak utara ya. Tampak selatan, tampak barat. Nah,
Nah, ini kok nggak ada ukurannya Pak? Ya dikasih aja ukuran. Ya, sama ini ya. Kasih ukuran dari sini. Annotate. Nah, nah, kalau mau ngasih apa? Kalau mau ngasih as ya bisa. Ini tinggal dicentang. Nah, ini tinggal dicentang aja. Nah, ya kira-kira begitu, sama dengan yang lainnya. Misalnya tanpa ini juga bisa, tanpa apa utara juga bisa. Kalian tinggal nambahkan aja sini ya. Klik di sini, klik. Nah, ya, ya itu kira-kira ya, bisa disimpan. Tampaknya seperti ini. Ya, dipotong Pak bisa Pak? Yuk bisa saja dipotong. Kalian dari sini ya, lantai 1 atau lantai 2 kalian terserah ya. Kemudian dipotong dari sini view ya, view, kemudian section. Nah, potongan di sini. Red. Nah, potongannya. Terus tampaknya seperti apa Pak potongannya? Ini. Nah, ini potongannya. Mungkin kalau kurang tinggi tinggal diturunkan aja. Nah, ini kalau kurang tinggi dinaikkan. Nah, itu kira-kira itu potongannya ya. Sangat fleksibel dan program ini Revit itu banyak apa istilahnya interaktifnya akan jauh lebih ya, lebih powerful hitungannya kalau gambarnya. Ya. Jadi potongan panjang gimana Pak? Oh ya nggak masalah, ini kan potongan melintang ya. Potongan panjang kalian dari view ini tampak nah, ya. Kemudian diklik di sini. Nah, ditarik ke bawah. Ya. Nah, itu kok pondasinya nggak kelihatan. Ya, pondasinya ya ditarik saja. Nah, kira-kira. Jadi nanti kalau kalian apa sudah gambar sampai ke pembesian, potongan-potongannya akan kelihatan besinya. Seperti ini kan kelihatan balok-baloknya. Ini platnya, ini berarti garis platnya, ini garis balok. Ya, saya kira ini ya bagus sekali kalau kalian mau belajar. Ini namanya BIM, Building Information Modeling. Berapa volume beton di sini? Itu nanti sudah akan langsung ketahuan ya dari gambarnya 3D. Jadi kalau ini di blok itu ya, ini nanti akan ketahuan langsung berapa volume betonnya ya. Jadi untuk kolomnya berapa gitu ya, untuk anunya berapa. Jadi nanti tulangan-tulangannya juga bisa kita apa. Jadi nanti ada fasilitas yang namanya schedule atau kuantitinya ini ya. Jadi ini bisa nanti bisa kita hitung berapa sih anunya betonnya, volume betonnya ini dari gitu ya. Jadi kuantitinya. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Silakan. Memang ya ini cuma bisa demo apa gimana lagi? Kalian mau praktek ya harus ada softwarenya, ada hardwarenya, ada kemauan untuk belajar ya. Gimana Mas Brian? Ayo silakan komentar. Mas Nanda, ayo. Nggak ada Bang. Hah? Nggak ada? Everything is okay ya, bisa.
Itu tadi belum pembersihannya, Pak. Hah? Belum apa? Penulangannya, Pak. Maksudnya. Oh, belum, penulangannya belum. Ya, baru portal-portalnya. Nanti penulangan itu bisa digambar kalau udah tahu, atau kita bisa juga nganalisa, hitung setelah gambar portalnya itu ya. Hitung bebannya. Hitung bebannya hingga nanti bisa ketemu penulangannya, besinya. Kemudian nanti kita gambar gitu ya dari situ. Itu kan baru portalnya tadi ya. Iya, Pak. Ya. Oh, Pak, kalau kalian seperti itu tadi gambar dengan AutoCAD sudah berapa lama itu? Sampai berapa as gitu kan? Cukup lama kan ya. Nah, kelebihan daripada Revit itu kalau kita melakukan perubahan gitu loh. Seperti tadi oplatnya harus berlubang dan sebagainya, itu otomatis nanti semuanya juga akan berubah. Kalau satu gambar berubah, yang lain juga berubah. Itu salah satu kelebihan di Revit yang tidak ditemukan di program AutoCAD gitu ya. Jadi semacam interaktif gitu ya. Oke, silakan komen. Mas Nanda, ada komen? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum. Sudah punya softwarenya? Sudah, Pak. Ini, Sudah Pak, diinstal? Sudah, Pak. Versi berapa? 2022. Oh, hebat. Kamu menginstalkan di mana? Di laptop, Pak. Saya belum tahu, Pak, nanti berat atau enggak, Pak. Bukan. Misalkan berat, nanti saya install. Yang install siapa? Saya, Pak. Kamu bisa dong? Saya bisa nge-crack sendiri. Bisa nge-crack sendiri? Oh. Iya, Pak. Kamu kapan ke kampus kamu? Saya minta tolong kamu bisa menginstalkan saya yang 2022. Saya kesulit, malah agak susah itu. Tapi sepertinya agak berat, Pak. Ini saja size-nya 15 gigaan, Pak. Bukan, tidak masalah. Laptop saya sudah cukup bagus itu. Oh, ya, Pak. Kalau bisa kamu besok ke kampus menginstalkan punya saya. Bisa? Besok jam berapa, Pak? Jam 9. Wah, jam 9 saya ada kuliah, Pak. Oh, jam berapa bisanya? 6 sore. Setelah jam 12 atau jam berapa gitu ya, Pak? Oke, jam 12, setengah 1 ya. Setengah 1, insya Allah, Pak. Ya, setengah 1 ketemu di jurusan ya, Pak. Apa? Pak Cahyo ya, nanti di sana ya. Iya, Pak. Oke. Motornya adik. Oke, yang lain silakan. Ada? Vincent? Pak, itu mungkin file yang tadi bisa dikirim di grup, Pak, buat referensi, mungkin, Pak. Kenapa? Belum ada, Pak. File yang filenya. barusan, iya, Pak, buat referensi. Boleh, nanti tak kirim ke grup ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Vincent, saya tanyakan. Nggak ada, Pak. Ada, oke. Sudah install kamu? Udah, Pak, kemarin yang 2022, terus ternyata laptop saya nggak bisa, jadi pas dijalankan nggak bisa, berbarengan sama Zoom tuh nggak bisa, jadi akhirnya saya mau turunin versinya, Pak. Iya, diturunkan aja, minimal 2018 sudah cukup bagus ya. Iya, Pak. Ya. Apalagi Akbar tidur ya? Belum install, Pak. Oh, kirain tidur kamu. Di mana kamu? Di rumah. Di rumah. Rumahmu di mana? Di Gading, Pak. Oh, Gading kan deket situ dah. Kos dah. Kos. Kenapa, Pak? Kos apa rumah sendiri? Oh, rumah sendiri. Gading sini, Gading Kasri situ. Iya, Gading Kasri, Pak. Oh, deket toh berarti. Oh, deket banget, Pak. Ya, iya.
Karina. Mana Karina? Iya Pak, Sudah install? sudah Pak. Versi berapa? 2020 saya Pak. 2020 udah bisa jalankan ya? Sudah Pak. Nah, Kan dia ya, nggak ada kaki, jadi dia jalan dari laptop saya Pak. sudah bisa jalan? Sudah bisa jalan? Pak. Oh, Tapi dia nggak punya kaki Pak, jadi dia nggak bisa jalan Pak. nggak punya apa? Nggak punya kaki Pak. Kaki? Dikrek ta? Karina bercanda Pak, maksudnya. Kenapa? Bercanda Pak, maksudnya Pak. Ya, kalau nggak punya haki itu apa maksudnya? Punya kaki katanya Pak. Nggak punya kaki Pak. Kaki Pak. Nggak Kakinya bisa Pak. jalan karena nggak punya kaki. Kok nggak punya kaki gimana sih? Kenapa? Udah Pak, nggak jadi aja Pak. Loh, kamu di Malang di mana kamu? Di dekat kampus juga Pak, di Jalan Halimun Pak. Halimun situ loh. Halimun tak belakangnya ekonomi itu. Iya Pak, dekat perpustakaan double degree. Iya, deket banget. Halimun nomor berapa itu? Nomor 8 Pak. Hah? Nomor 8. Itu kan rumahnya cuma sedikit, halaman 1, 2, itu tempatnya Pak Adong itu ya. 1, 3. Ya, depannya situ. Kamu berarti kalau dari ekonomis, dari perpustakaan itu sebelah kiri jalan berarti kamu ya? Iya Pak. Iya, kiri jalan kalau dari perpustakaan. Soalnya yang sebelah kanan Iya Pak, itu iya nomor, Pak. yang sebelah kanan itu nomor ganjil itu. Ya. Iya Pak. Ya. Oke, yang lain siapa lagi nih? Mas Andre? Andre Mario? Oh, tidur gitu. Oke, untuk hari ini saya akhiri dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita coba setelah dari itu strukturnya tadi, kita hitung strukturnya ya, kita kasih beban, kita hitung pakai strukturnya supaya nanti bisa muncul pembesiannya gitu ya. Nanti filenya akan saya share, kalian bisa latihan dulu ya. Oke, makasih. Coba kalian on cam semua supaya bisa saya screenshot untuk absensi ya. Aprilia, mana? Siapa itu? Alasan Pak. Ya, muncul gitu. Muncul gitu rame-rame. Alasan Pak kita. Wah. Ayo, itu kamarnya kordennya hijau gitu ya. Timo mana Timo? Timo itu dari kemarin nggak muncul itu. Timo. Saya Pak, hadir Pak. Ayo mana wajahmu? Duh, sudah ya Pak. Hah? Mana wajahmu nggak muncul? Duh, sudah ya Pak. Belum. Ayo, saya hitung ya. 5, Sudah 4, Pak, sudah. 3, 2, 1. Ayo. Ya, oke. Makasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Yuk, dadah. Terima kasih Pak. Dadah Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk. Yuk.